Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika SMA. Gimana kabar anak-anakku? Pak Guru berdoa mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun dalam suasana pandemi COVID dan kita harus belajar jarak jauh, tapi Pak Guru bisa bertatap muka secara virtual untuk memberikan materi pembelajaran yaitu tentang trigonometri. Anak-anakku, pada materi trigonometri ini Pak Guru berpesan nanti setelah pembelajaran ini kalian harus memahami tentang kompetensi dasar yang akan kita capai. Mari kita mulai, yaitu kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus untuk materi matematika peminatan kelas 11. Anak-anakku, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, Pak Guru ingatkan beberapa pengertian dari rumus perbandingan trigonometri tentang sinus dan kosinus yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi kosinusnya, yaitu rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Misalnya, anak-anakku, ada sebuah diagram kartesius seperti ini yang Pak Guru tunjukkan di sini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini pada sumbu X memotong di titik A. Koordinatnya adalah X-nya 1, Y-nya 0. Lalu pada lingkaran ini juga menempel titik yang lain. Di sini ada titik B, kemudian ada titik C, kemudian ada titik D. Kalau kita perhatikan, jarak antara A menuju titik pusat O dengan B menuju O dengan C menuju O dengan D menuju O panjangnya selalu sama. Kenapa seperti itu anak-anakku? Karena ini adalah jari-jari lingkaran. Nah, sekarang Pak Guru tidak akan membahas tentang panjang jari-jari lingkaran ini, tetapi kita mengingatkan kembali tentang koordinat kartesius, dan yang kedua nanti adalah koordinat kutub. Kalau kita cermati, titik koordinat A adalah berkoordinat 1,0. Nah, disinilah letaknya, menempel pada sumbu X. Kemudian yang kedua, koordinat titik B jika dilihat dari koordinat utuh, maka koordinat titik B ini adalah cos A, sin A. Kemudian titik C, koordinat titik C-nya adalah cos A ditambah B, sin A ditambah B. Maksudnya apa? Mari. Titik A apabila ditarik ke titik pusat O dan ditarik lagi ke titik B, maka di sini terbentuk sudut A, sudut yang besarnya A derajat. Kemudian dari titik B ditarik ke titik O, dari titik O ditarik ke titik C, juga membentuk sudut besarnya berapa? B derajat. Lalu yang jadi bahan pertanyaan, kalau dari titik A ditarik ke O ditarik ke C, besarnya sudut berapa? Ya berarti besar sudut A ditambah dengan besar sudut B. Oke, sehingga koordinat titik C yang di sini menjadi cos A ditambah
B, sin A ditambah B cos A ditambah B ini adalah absis atau sudut X, sedangkan sin A ditambah B adalah ordinat atau nilai Y. Selanjutnya untuk koordinat titik D. Titik D ini arahnya jika sumbu absis sebagai pusat, berarti dia berputarnya searah jarum jam. Besar sudut yang besarannya searah dengan jarum jam, maka di sini diberi lambang negatif, sehingga koordinat D menjadi cosinus negatif B, sinus negatif B. Namun untuk fungsi kosinus pada kuadran 4 itu bernilai positif, sehingga koordinat titik D berubah menjadi cos B, negatif sin B. Karena untuk fungsi sinus pada kuadran 4 bernilai negatif. Oke, anak-anakku, sudah bisa dipahami tentang gambar ini. Kita lanjut, yaitu tadi dilihat di gambar panjang AC itu sama dengan panjang BD. Maka jika AC dikuadratkan sama dengan BD dikuadratkan atau BDB dikuadratkan, sama saja. Lalu kita kupas satu persatu. AC kuadrat itu sama dengan cos A ditambah B dikurangi 1 dikuadratkan ditambah sinus A ditambah B dikurangi 0 dikuadratkan. Maka jika bagian depan ini kita kuadratkan, akan diperoleh cos kuadrat A ditambah B dikurangi 2 cos A ditambah B ditambah 1. Sedangkan yang bagian belakang sin A ditambah B dikurangi 0, berarti kan tetap ini tidak berubah. Maka jika dikuadratkan, maka fungsi sinusnya itu sendiri yang dikuadratkan. Kalau demikian, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Di sini ada cos kuadrat sudutnya AB, di sini sin kuadrat sudutnya juga A ditambah B, dikelompokkan menjadi 1 ditambah 1 ini sama. Negatif 2 cos A ditambah B dari mana? Dari sini. Ini kan negatif 2 cos A ditambah B. Lalu kalian ingat tentang identitas trigonometri. Jika ada cos X di cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, hasilnya adalah 1. Sekarang jika cos kuadrat A ditambah B ditambah sin kuadrat A ditambah B, ini hasilnya juga 1. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sedangkan negatif 2 cos AB ini masih tetap. Oke, bisa dipahami. Jadi panjang AC kuadrat adalah 2 negatif 2 cos A ditambah B. Sekarang untuk panjang DB. Panjang DB berlaku cos B dikurangi cos A dikuadratkan ditambah negatif sin B negatif sin A dikuadratkan. Kalau diuraikan menjadi seperti ini panjang, lalu disederhanakan menjadi cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B. Yang belakang itu menyesuaikan, yaitu cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Sedangkan yang tengah-tengah negatif cos B cos A ini ditambah 2 sin B sin A. Maka ini sama dengan 1, ini sama dengan 1 sesuai dengan
identitas trigonometri. 1 jadi 2, negatif 2-nya kita keluarkan sehingga diperoleh 2 itu berasal dari ini ditambah ini, kan 1 jadi 2 negatif 2 dikeluarkan, maka cos B kali cos A, ini saya sengaja langsung balik, dikurangi karena di sini plus, nanti min kali min hasilnya plus sin A dikali sin B. Ini adalah panjang DB kuadrat. Oke, sekarang tadi disebutkan bahwa AC dikuadratkan sama dengan DB dikuadratkan, sehingga berlaku AC dikuadratkan sama dengan DB dikuadratkan, diperoleh AC-nya adalah 2 min 2 cos A ditambah B, sedangkan DB kuadratnya adalah 2 min 2 cos A cos B min sin A sin B. Maka di ruas kiri 2, di ruas kanan 2 hilang, negatif 2 di ruas kiri, negatif 2 di ruas kanan, maka habis. Sisanya tinggal cos A ditambah B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Ini adalah rumus jumlah dari fungsi kosinus, yaitu besarnya sudut A, ini sudut, ditambah besarnya sudut B, ini juga sudut, berlaku cos A cos B min sin A sin B. Bisa dipahamkan, ini rumus dari jumlahan fungsi kosinus. Sekarang dengan cara yang sama, maka kalau tadi di sini positif, di sini negatif. Nah, kalau di sini negatif, maka di sini berubah jadi positif, sehingga yang atas ini dinamakan rumus jumlah, yang bawah ini dinamakan rumus selisih. Jadi untuk fungsi kosinus ada 2, fungsi penjumlahan dan fungsi pengurangan. Oke, kita lanjut dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai cos 165 derajat. Cos 165 derajat boleh ditulis cos 120 derajat ditambah 45 derajat. 120 ditambah 45 adalah 165. Tapi ingat anak-anakku, pemecahan dari besaran sudut ini harus merupakan sudut-sudut istimewa. Di antaranya di sini adalah 120 merupakan sudut istimewa, 45 derajat juga sudut istimewa. Sehingga berdasarkan rumus tadi, cos A ditambah B adalah cos A cos B min sin A sin B. Cos 120 derajat kali cos 45 derajat dikurangi sinus 120 derajat dikali sinus 45 derajat. Cos 120 derajat adalah negatif setengah, cos 45 setengah akar 2. Kemudian min sin 120 adalah setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Negatif dikali positif hasilnya negatif akar 2. Sekarang negatif setengah dikali setengah negatif seperempat, akar 3 kali akar 2 akar 6. Sekarang negatif seperempatnya kita keluarkan seperti ini, maka yang di dalam kurung adalah positif akar 2 ditambah akar 6. Jadi nilai dari cos 165 derajat adalah negatif 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Gimana anakku?
sudah bisa dipahami. Kalau sudah, kita lanjut untuk yang pengurangan. Contoh yang kedua, tentukan nilai dari cos 15 derajat. Cos 15 derajat itu jika kita pecah menjadi cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Cos apa? Sudut 45 juga sudut istimewa, 30 derajat juga sudut istimewa. Kalau negatif berubah jadi positif. Di sini menjadi cos 45 kali cos 30 ditambah sin 45 dikali sin 30. Cos 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3 ditambah sin 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Hasilnya setengah dikali setengah seperempat, akar 2 dikali akar 3 akar 6, setengah dikali setengah seperempat, akar 2, seperempatnya dikeluarkan, diperoleh seperempat kali akar 6 ditambah akar 4. Sudah bisa dipahami. Contoh yang satu adalah penjumlahan, contoh yang kedua ini adalah pengurangan. Oke, anak-anakku, Pak Guru mengucapkan selamat berlatih. Semoga kalian sukses. Kita akan ketemu pada video yang kedua. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.